Kisah 4 tingkatan surga. Tingkatan surga yang pertama yaitu surga Aden. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah disebutkan, surga Aden adalah surga yang belum pernah terlihat mata pun dan belum pernah terbesit hati manusia manapun. Tidak ada Bani Adam yang menempatinya kecuali para 3 golongan, para nabi, para shiddiqin, dan syuhada. Dalam sebuah hadis qudsi, dia berfirman kepada surga ini, "Berbahagialah orang yang memasukimu." Sementara Al-Mawardi dalam tafsirnya mengungkapkan, tentang surga Aden sendiri ada 5 pandangan. Yang pertama, surga Aden adalah surga keabadian dan tempat kediaman. Yang kedua, surga Aden adalah taman-taman yang penuh dengan pohon delima dan anggur, sebagaimana riwayat Ibnu Abbas. Yang ketiga, surga Aden sendiri adalah sebuah nama yang ada di tengah-tengah surga, sebagaimana riwayat Abdullah ibnu Mas'ud. Yang keempat, nama Aden sendiri adalah sebuah nama istana di surga, sebagaimana riwayat Amr ibnu al-As dan al-Hasan. Yang kelima, surga Aden, surga yang berada di langit tertinggi. Tidak ada yang memasukinya kecuali para nabi, orang-orang shiddiq, dan para syuhada, dan para pemimpin yang adil. Hal itu sejalan dengan yang dikemukakan Al-Ahwas Ibnu Hakim dalam tafsir Al-Tha'labi. Di dalam surga Aden ini adalah sebuah kota yang terbuat dari permata putih yang menyilaukan mata. Belum pernah diperlihatkan kepada seorang nabi pun atau kepada satu malaikat pun. Kota ini dijanjikan Allah untuk para nabi ulul azmi, para syuhada, para pemimpin yang adil, dan para mujahidin. Sebab mereka adalah orang-orang yang unggul dalam segalanya, maka pantaslah surga ini menempati tingkatan tertinggi karena akan dihuni oleh hamba-hamba pilihan. Kedua, surga Ma'wa. Mengutip pendapat Ibnu Abbas, At-Tabari menyebutkan ia berada di dekat Sidratul Muntaha. Quran surah ke-53 ayat 15. Tepatnya di sebelah kanan Arsy. Kata Al-Ma'wa sendiri berarti tempat berlindung, sebab ia merupakan tempat berlindungnya ruh para syuhada dan ruh orang-orang mukmin. Lantas, siapakah para hamba Allah yang dijanjikan akan mendapat kenikmatan surga ini? Allah mengutarakannya dalam Al-Quran, "Sesungguhnya orang yang benar-benar percaya kepada ayat-ayat Kami adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat itu, mereka segera bersujud seraya bertasbih dan memuji Rabb-Nya. Dan lagi pula, mereka tidaklah sombong. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, dan mereka selalu berdoa kepada Rabb-Nya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan apa-apa rezeki yang Kami berikan.
tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? Mereka tidak sama. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka adalah surga ma'wa, tempat kediaman, sebagai pahala terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surah As-Sajdah, surah ke-32 ayat 15 sampai 19. Serupa dengan para penghuni surga lainnya, surga ini juga dijanjikan bagi para hamba yang takut saat menghadap Tuhannya. Hanya saja ditambahkan dengan menahan hawa nafsu. Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya tempat tinggalnya adalah surga ma'wa. Quran Surah An-Nazi'at, surah ke-79 ayat 40 sampai 41. Hal itu sejalan dengan salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Hakam Ibnu Umair. Malulah kalian kepada Allah, peliharalah kepala dan anggota tubuh di dalamnya, peliharalah perut dan isinya, ingatlah kalian kepada kematian dan kehancuran. Siapa saja yang melakukan semua itu, maka balasannya adalah surga ma'wa. Hadis riwayat At-Tabrani. Ketiga, surga Firdaus. Disebut dengan Firdaus karena dikelilingi dan diliputi oleh banyak pohon, yang kebanyakan adalah pohon anggur. Ada pula yang berpendapat Firdaus artinya lembah-lembah yang ditumbuhi berbagai macam tumbuhan. Ada lagi yang mengatakan dalam bahasa Rum, Firdaus berarti kebun atau taman yang penuh dengan pohon anggur. Siapapun yang berada di dalamnya akan kekal, tidak akan merasa jenuh atau bosan, layaknya para penghuni dunia. Tatkala mendapat satu nikmat, mereka ingin beralih kepada nikmat lain, bahkan yang lebih besar. Demikian adanya tabiat penghuni dunia. Sementara para penghuni surga Firdaus tidak mengenal jenuh dan bosan pada sebuah nikmat. Apapun yang mereka inginkan sudah tersaji, dan apapun yang mereka pilih sudah disiapkan. Bahkan dalam sebuah riwayat, surga ini merupakan surga yang tertinggi. Ubadah ibnu As-Samit meriwayatkan bahwa beliau bersabda, sesungguhnya surga itu memiliki 100 derajat. Satu derajat dengan derajat lainnya laksana antara langit dan bumi. Surga Firdaus adalah derajat yang tertinggi. Darinya memancar sungai-sungai surga yang 4. Jika kalian memohon surga, maka mohonlah surga Firdaus. Demikian seperti yang diungkap dalam tafsir Al-Maturidi. Dalam Al-Quran, Allah juga telah memberi gambaran siapa saja yang berhak mendapat balasan surga ini, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholatnya, orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tak bermakna, orang yang menunaikan kewajiban zakat, orang yang menjaga kemaluannya, sebagaimana dalam ayat berikut. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya dan orang-orang yang menjauhkan diri
dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 1-11. Surga ini juga dijanjikan bagi orang yang berjuang di jalan Allah. Sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat yang dipersiapkan Allah bagi orang-orang yang berjuang di jalannya. Antara satu derajat dengan derajat lainnya, laksana antara langit dan bumi. Jika kalian memohon, mohonlah surga Firdaus, sebab ia adalah di tengah surga, sekaligus surga yang tertinggi. Di atasnya adalah Arsy Ar-Rahman. Darinya sungai-sungai surga memancar. Demikian seperti yang diungkap dalam tafsir At-Tabari. Dalam riwayat lainnya dikatakan bahwa setelah putranya Harithah gugur syahid di medan perang Badar, Ummu Harithah datang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasul, engkau sendiri tahu bagaimana kedudukan Harithah di hatiku. Jika dia berada di surga, aku tak akan lagi menangisinya. Namun, jika tidak, engkau akan melihat apa yang akan aku lakukan. Beliau bersabda, engkau kehilangan anakmu? Apakah surga itu hanya satu? Ketahuilah, surga itu justru banyak sekali tingkatannya, dan Harithah berada di surga Firdaus yang tertinggi. Hadis riwayat Ahmad. Keempat, surga Naim. Malik ibnu Dinar dalam tafsir Ibnu Abi Hatim menyebutkan, surga ini berada di antara surga Firdaus dan surga Aden. Adapun para penghuninya disebutkan oleh Allah dalam sebuah hadis qudsi, orang-orang yang berbuat kemaksiatan, namun tatkala ingat kepada keagunganku, mereka kemudian merasa diawasiku. Tulang-tulang mereka seperti langsung mengerut karena takut kepadaku dan kemuliaanku. Aku yang semula ingin menimpakan azab kepada para penghuni bumi, tatkala melihat orang haus dan lapar karena takut kepadaku, akhirnya memalingkan azab itu dari mereka. Dalam Al-Quran, Allah juga menginformasikan siapa saja yang kelak akan mendapat balasan surga ini. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya. Di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga Naim yang penuh kenikmatan. Quran Surah Yunus surah ke-10 ayat 9. Dijelaskan oleh Muqatil, maksud orang-orang yang beriman di sana adalah orang-orang yang percaya kepada Allah, menunaikan amalan-amalan yang saleh dan kewajiban-kewajiban darinya. Berkat keimanan, kepercayaan, dan tauhid mereka, Allah melimpahkan petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan surga, di mana di bawah istana-istana mereka
ada cahaya dari cahaya istana permata dan yakut yang mereka tempati. Sungguh di dalamnya mereka tidak dituntut satu pekerjaan pun selamanya. Mereka tidak mengalami satu kesulitan pun. Doa mereka di dalamnya ialah Subhanakallahumma, dan salam penghormatan mereka ialah salam, dan penutup doa mereka ialah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam surah lain, kenikmatan-kenikmatan dalam surga itu digambarkan, tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itu memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan di dalam surga-surga naim yang penuh nikmat. Di atas tahta-tahta kebesaran berhadap-hadapan diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang yang minum. Tidak ada dalam khamr itu alkohol, dan mereka tiada mabuk karenanya. Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya, seakan-akan mereka adalah telur atau burung unta yang tersimpan dengan baik. Quran Surah Asy-Syaffat surah ke-37 ayat 40 sampai 49. Secara umum, calon penghuni surga ini adalah orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. Quran Surah Al-Qalam surah ke-68 ayat 34. Bahkan seandainya para ahli kitab beriman dan bertakwa, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga naim. Dan sekiranya ahli kitab beriman dan bertakwa, tentulah kami tutup kesalahan-kesalahan mereka, dan tentulah kami memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat dan Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada golongan yang pertengahan, dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka. Quran Surah Al-Ma'idah surah ke-5 ayat 65 sampai 66. Dalam petikan doanya, Nabi Ibrahim alaihissalam memohon agar mendapatkan kenikmatan surga naim ini, dan kelak Allah akan mengabulkan permohonannya dengan balasan yang lebih istimewa dari apa yang diminta. Rabbi habli hukmau wa alhiqni bis-sholihin waj'alni lisanan sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan." Quran Surah Asy-Syu'ara surah ke-26 ayat 83 sampai 85. Semoga kita termasuk para hamba Allah yang kelak mendapat balasan terindah darinya. Wallahu a'lam.